Bab 31. Detik berikutnya, Jamadi kembali tersadar bahwa perhitungannya salah, namun, nominal yang ditawarkan sebesar 12.000 gabak itu termasuk cukup menggiurkan. Budi diam-diam merasa bangga, sifat Jamadi memang sangat tamak, dia berani melakukan apapun asalkan diberi imbalan yang setimpal. Saat ini, sebaiknya dia memberikan sejumlah uang kepada Jamadi untuk membereskan pecundang ini, setelah itu, barulah Budi akan membuat perhitungan pada Jamadi. Wira melirik Jamadi sekilas dan berkata, "Kamu tergoda. Omong kosong apa? Memangnya aku ini orang yang mementingkan keuntungan?" Ekspresi Jamadi tampak suram, dia melambaikan tangan sambil berkata, "Budi bersekongkol dengan perampok, bawa dia ke pengadilan daerah." "Jamadi, kamu." Seketika, Budi tercengang, entah mengapa sifat Jamadi tiba-tiba berubah, tanpa berbicara sama sekali, Jamadi hanya tersenyum sinis, dia memang menyukai uang, tetapi Jamadi bisa membedakan uang mana yang pantas diterimanya. Budi adalah orang yang licik, kalau hari ini Jamadi mengambil uangnya, cepat atau lambat, Budi pasti akan membalasnya. Sementara itu, Wira adalah orang yang murah hati, dia bahkan memberi uang kepada pencuri, jadi tentu saja tidak masalah jika Jamadi menerima uangnya. Apalagi, hari ini Jamadi sudah mendapat keuntungan, masa depan masih panjang, masih banyak kesempatan jika ingin mendapatkan uang. Budi menatap Wira dengan tak berdaya, dia memohon, "Tuan Wira, aku bersalah. Asalkan Tuan bersedia melepaskanku, aku tidak akan berani bertentangan dengan Tuan lagi." Wira menggeleng sambil berkata, "Aku tidak percaya denganmu, sebaiknya kamu pergi ke pengadilan saja." Selanjutnya, dua orang pengawal berbadan kekar itu membawa Budi pergi. Lantaran permohonan ampunnya tidak diindahkan, Budi berteriak dengan marah, "Kalian pikir kalian telah mengalahkanku? Asal tahu saja, aku punya antek-antek di daerah ini, kalian tidak akan berdaya menghadapiku, cari orang, cepat cari orang." Wira melihat kepanikan Budi, tetapi orang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Budi dibawa pergi bersama dengan Lianam, Liteja, dan Gandhi ke kota. Tidak lama kemudian, Dodi, Sony, dan kedua pria kekar itu menahan seorang pencuri dan dua komplotannya. Uang yang dicuri juga telah ditemukan. Setelah menyewa 2 buah kereta dari desa dan Wira menuliskan sebuah surat gugatan, semua orang-orang itu bergegas berangkat. "Kak Wira," Dodi berkata dengan gugup, "menurut kakak, apakah kita akan bertemu dengan pemimpin kabupaten kalau mengajukan gugatan nanti?" Semua orang yang berada dalam kedua kereta itu mereka gugup, tidak ada seorang pun di desa ini yang pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Pada dasarnya, memang tidak ada yang ingin bertemu dengannya. Pasalnya, kalau bertemu dengan pemimpin kabupaten, berarti mereka sedang terlibat dalam sebuah gugatan. Belum tentu, Jamadi bergumam, tugas pemimpin kabupaten memang adalah mengadili kasus, namun, kalau kasusnya tidak terlalu besar, dia hanya akan menandatangani surat gugatannya. Kemudian diserahkan pada anak buahnya. Kasus kita ini melibatkan kepala desa, tapi juga tidak termasuk kasus yang besar. Sony menjawab, "Lalu, bagaimana kita harus menyampaikan surat gugatan ini? Apa kita harus menabuh gendang di depan pengadilan?" Ekspresi Jamadi berubah drastis ketika menjelaskan, gendang di depan pengadilan itu tidak boleh ditabuh sembarangan. Gendang itu disebut sebagai gendang pengumuman. Kalau pemimpin kabupaten sedang bertugas, petugas pengadilan akan menabuh gendang untuk memberitahu semua orang yang ingin mengadu, bisa mengajukan aduannya pada saat itu. Selain itu, kalau pemimpin kabupaten ingin mengumpulkan seluruh petugas pengadilan, gendang ini juga akan ditabuhkan, hanya saja, suaranya berbeda dengan saat bertugas. Kalau ada rakyat kecil yang ingin mengadu dan menabuh gendang itu, orang itu harus dipukul terlebih dulu sebelum menyuarakan keluhannya. Kalian harus jaga sikap nanti. Semua orang mengangguk mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, Wira menghela nafas. Pada dasarnya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan sebuah kasus, dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan negara. Jika ingin melangkahi salah satu prosedur untuk mengajukan gugatan, sang penggugat harus dihukum 40 kali pukulan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika tidak ada keterlibatan pegawai kecil di kabupaten, pemimpin kabupaten hanya akan menandatangani surat gugatan tersebut. Sekarang, Jamadi juga tidak yakin apakah kasus ini akan diangkat di pengadilan. Dia sendiri juga tidak ingin bertemu dengan pemimpin kabupaten.
Hanya cendekiawan terpilih yang tidak perlu memberi hormat kepada para pejabat. Ada beberapa cendekiawan yang tidak punya hak istimewa sama sekali, seperti rakyat biasa, mereka harus wajib militer, tidak boleh memiliki budak, dan akan tetap dihukum jika masuk penjara. Setelah gerombolan mereka tiba di kabupaten, Jamadi menunjukkan plakat di pinggangnya kepada penjaga gerbang kota. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kabupaten. Begitu memasuki gerbang kota, kereta mereka dihalangi oleh sebuah kereta kuda yang mewah. Di depan kereta terdapat papan kayu berbentuk bulat dengan latar belakang hitam dan huruf emas bertuliskan, Silali. Budi langsung merasa senang melihatnya. Bab 32, raut wajah Jamadi berubah drastis. Di kabupaten, ada 3 keluarga kaya yang terkenal, yaitu Suteja, Silali, dan Wibowo. Ketiga keluarga ini menguasai industri yang paling menguntungkan, yaitu kain, garam, dan beras. Keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar di kabupaten tersebut. Sebelumnya, Budi mengklaim memiliki hubungan dengan keluarga Silali di kabupaten. Saat itu, semua orang menganggap omongannya itu hanyalah bualan belaka. Sekarang, tampaknya omongannya memang benar. Tirai kereta dibuka, terlihat seorang pemuda yang mengenakan kain penutup kepala dan jubah brokat turun dari kereta tersebut. Dia memberi salam kepada Wira dari kejauhan dengan hormat, "Saudara Wahyudi, lama tidak bertemu." Wahyudi adalah namanya sebelumnya. Wira membalasnya dengan ekspresi datar, "Katakan saja langsung apa maumu." Mahendra Silali, pewaris keluarga Silali di kabupaten, memiliki usia yang sama dengan Wira. Mereka berdua lulus sebagai murid sekolah rendah pada saat yang sama. Tahun ini, Mahendra juga berhasil menjadi sarjana tingkat menengah. Dia adalah seorang pemuda berbakat yang terkenal di kabupaten tersebut. Saat mereka masih belajar di kabupaten, Mahendra sangat sombong dan meremehkan Wira yang berasal dari desa. Wira menikahi Wulan pada masa lalu, namun, dalam 3 tahun terakhir, Wira tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu banyak kontak lagi. Namun, keluarga Linardi dan keluarga Silali memiliki hubungan yang baik. Wulan dan Mahendra juga merupakan teman masa kecil. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Mahendra telah beberapa kali mengisyaratkan agar Wira dan Wulan berpisah, dan dia akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Namun, Wira tidak pernah setuju. "Saudara Wahyudi benar-benar lugas. Kalau begitu, aku akan langsung berterus terang. Budi adalah paman sepupu jauh keluarga Silali, perbuatannya telah melampaui batas dan menyinggung saudara Wahyudi, jadi aku ingin mewakilinya untuk meminta maaf. Aku harap saudara Wahyudi bisa memberinya kesempatan, dengan mempertimbangkan reputasi baik keluarga Silali akan sangat berterima kasih kepada saudara," kata Mahendra sambil menunjuk ke arah Budi. "Haha," Budi mendengus sambil menatap Wira dengan bangga. Keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar dan keluarga kaya terkuat di Kabupaten Uswal. Bahkan para pejabat kabupaten sekalipun harus menyegani mereka. Apakah seorang murid sekolah rendah sepertinya berani berurusan dengan keluarga Silali? Jamadi segera memberi isyarat kepada Wira dengan harapan agar Wira menyetujuinya. Karena keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar di Kabupaten Uswal. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuasaan yang besar. Di sepanjang jalan dari kota pusat pemerintahan ke Kabupaten Uswal, banyak perampok gunung yang sangat meresahkan. Selama ini, sudah banyak rombongan dagang yang dirampok. Namun, keluarga Silali tidak pernah mengalami masalah. Semua pejabat kabupaten, kepala distrik, atau petugas kabupaten yang baru menjabat, pasti akan mengunjungi keluarga Silali. Bisa dibilang, tanpa dukungan dari keluarga Silali, para pejabat kabupaten akan mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Bagi keluarga Silali, menghancurkan seorang pejabat kecil sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan. Seandainya saja sedari awal mereka mengetahui bahwa Budi memiliki hubungan dengan keluarga Silali di kabupaten, pasti tidak akan ada yang ingin terlibat dalam kasus ini. Wira memicingkan matanya sambil berkata, "Bagaimana kalau aku tidak menyetujuinya?" Mahendra tersenyum ringan, "Kalau begitu, kamu tinggal pergi ke pengadilan daerah saja. Aku bertaruh suratmu tidak akan sampai ke hadapan pemimpin kabupaten. Tentu saja, kamu juga bisa menabuh gendang di depan pengadilan, tapi, aku tidak yakin apakah saudara Wahyudi sanggup menahan 40 kali pukulan itu." Mendengar ancamannya, Wira memicingkan mata dan berkata, "Budi menjebakku untuk menggadaikan Wulan, properti, dan tanahku.
selain itu, dia juga memaksaku menjual diri sebagai budak. Pasti kamu yang ada di balik semua ini, bukan? Jangankan status Budi yang hanya merupakan paman sepupu, bahkan kalau Budi itu paman kandungnya, keluarga Silali juga tidak mungkin akan mengutus Mahendra untuk menangani masalah ini secara langsung. Sebagai pewaris keluarga Silali dan seorang sarjana yang berprestasi, Mahendra masih harus bekerja sebagai pejabat di masa depan, jadi, sudah pasti dia tidak boleh terlibat dalam skandal apapun. Keluarga Silali tidak akan membela seorang pejabat kecil yang terlibat dengan perampokan. Satu-satunya kemungkinan adalah kedua orang ini berkomplotan, jadi Mahendra takut bahwa Budi akan membocorkan rahasianya ketika di penjara, maka dari itu, Mahendra berusaha untuk menyelamatkan Budi. Satu-satunya orang yang mungkin memengaruhi Mahendra adalah Wulan, yang merupakan teman masa kecilnya. Budi terkejut melihat Wira, sejak kapan pecundang ini menjadi begitu hebat. Dia bahkan mampu membaca isi hati orang. Padahal, Budi tidak pernah mengatakan apapun mengenai hal ini, namun, Wira malah mampu menebak hampir keseluruhan kejadian ini hanya dengan melihat kemunculan Mahendra. Kamu jadi makin pintar sekarang. Mahendra juga terkejut mendengar penuturan Wira, sontak, wajahnya menjadi murung. Petani kampungan sepertimu tidak pantas bersanding dengan Wulan, kalau bukan karena peristiwa keluarga Silali di masa lalu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Aku dan Wulan adalah teman masa kecil, seharusnya dia menjadi milikku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambil uangnya, lalu tinggalkan Wulan, atau kamu akan menghadapi bencana yang lebih besar di masa depan. Bab 33. Jamadi terkejut, dia tidak menyangka ada rencana seperti ini di balik masalah ini. Budi tersenyum sinis. Jika bukan karena ada dukungan dari Tuan Mahendra, dia tidak akan berani menyusun rencana seperti ini terhadap seorang cendekiawan. Danu, Dodi, dan Sony mengepalkan tangan mereka sambil menatap marah pada Mahendra. Bencana yang lebih besar. Wira mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya, lalu melayangkan sebuah tinjuan ke wajah Mahendra. Apakah ini cukup besar? Buk buk buk. Mahendra terhuyung mundur, setengah wajahnya memerah dan mulutnya berdarah. Jamadi dan Budi terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Wira berani memukul tuan muda keluarga Silali di depan umum. Berani-beraninya kamu memukulku, teriak Mahendra dengan tatapan marah. Kedua pelayan Mahendra buru-buru menghampirinya. Sebelum mereka mendekat, Dodi telah menyerbu kedua pelayan itu. Wira berkata dengan ekspresi dingin, kamu bukan hanya mengincar istriku, tapi juga bahkan mau menghancurkanku. Memukulmu saja sudah termasuk hukuman ringan. Bagus sekali. Mahendra menyeka darah di sudut bibirnya. Aku akan membalas pukulan ini 100 kali lipat padamu. Di kabupaten ini, belum ada orang yang berani mengusik orang-orang keluarga Silali. Sekarang sudah ada. Wira menimpalkan dengan nada dingin, bukan hanya memukulmu, kalau aku mau menghabisimu juga bukan hal yang sulit. Mahendra tertawa sinis dan berkata, kamu hanya lulusan sekolah rendah, aku adalah sarjana, kamu hanya orang kampungan, sedangkan aku adalah pewaris tunggal dari keluarga Silali. Tingkat pendidikan dan status sosial kita sangat jauh berbeda. Atas dasar apa kamu mau menghancurkanku? Atas dasar perbuatan busukmu ini. Wira mencibir, percaya atau tidak, aku akan mencari sekelompok aktor untuk menuliskan semua perbuatan jahatmu menjadi sebuah skenario dan mementaskannya di semua tempat. Setiap kali membuat pertunjukan, aku akan memberi mereka 10.000 gabak. Dalam waktu 3 bulan, reputasimu akan hancur dan kualifikasimu untuk ujian akan dihapus. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti ujian lagi. Kamu, berani-beraninya. Dengan tubuh gemetaran, Mahendra berkata, memangnya orang kampungan sepertimu sanggup membayar mereka 10.000 gabak? Wira menyipitkan matanya, aku masih punya cara yang lebih hemat. Setiap hari aku akan menulis lebih dari 10 pengumuman, dalam 3 bulan, aku akan menulis 1000 pengumuman. Aku akan menempel 500 lembar di kabupaten, dan 500 lembar di provinsi. Apa menurutmu cara seperti ini akan memiliki efek penyebaran yang lebih baik daripada melakukan pertunjukan di atas panggung? Jamadi dan Budi terkesiap mendengar ucapan Wira, cara ini memang sangat kejam. Bahkan orang yang paling berbakat sekalipun, jika reputasinya sudah tercemar, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian kepegawaian.
Dalam waktu sesingkat ini, Wira bisa menemukan dua cara untuk mencelakakan orang. Sebenarnya selicik apa pikiran orang ini? Kenapa dulu dia tidak terlihat seperti orang yang licik ini? Mahendra menyipitkan matanya untuk menyembunyikan kekejamannya. Aku tidak akan mengganggu Wulan dan tidak akan mengurus Budi lagi. Mulai sekarang, kita tidak saling mengganggu lagi. Wira menjawab dengan ekspresi datar, semoga kamu menepati janjimu. Mahendra berjalan mendekati Budi dan menatapnya dengan beringas, jaga mulutmu di pengadilan nanti. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan jadi tahanan. Plak, usai mendengar ancamannya ini, Budi hanya bisa terkapar lemas di dalam kereta, dia telah sepenuhnya putus asa. Dalam sekejap, situasi berbalik. Jamadi dan yang lainnya melihat Wira dengan tatapan ngeri. Wira menepuk pundak Budi, lalu berkata, ayo kita bicara dulu. Budi segera bangkit, Wira, aku menyerah padamu, aku takut padamu, lepaskan aku akan memberimu 200.000 gabak, tidak, 300.000 gabak. Aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan, aku akan menjadi pesuruhmu. Aku tidak butuh pesuruh. Wira menggelengkan kepala, setelah sampai di pengadilan nanti, kamu suruh Lianam dan Liteja untuk jangan lagi mengungkit masalah Gandhi mencuri di rumahku. Semua orang di atas kereta mendengarnya dengan jelas. Wira berusaha melindungi Gandhi, dengan begitu, Lianam dan Liteja tidak akan masuk penjara. Budi menggertakkan giginya, kamu rela melepaskan pencuri itu, tapi tidak bersedia membebaskanku, kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Kalaupun aku dihukum menjadi tahanan kerja paksa, aku akan membawa mereka bersamaku. Raut wajah Gandhi, Lianam dan Liteja tampak seolah-olah mau menerkamnya. Wira tertawa sinis, kalau begitu, kamu lihat saja sendiri bagaimana mereka akan menghadapimu setelah berada di dalam penjara nanti. Ketiga orang itu menggertakkan gigi. Kalau sampai mereka terseret masalah ini, mereka pasti akan menghabisi Budi. Melihat reaksi ketiga orang ini, Budi bergidik ngeri, aku berjanji, tapi, kamu juga harus berjanji padaku. Selama aku menjadi tahanan, kamu harus melindungi harta keluargaku. Begitu kepala keluarga mereka roboh, maka semua anggota keluarga pasti akan membagi semua harta keluarga mereka. Wira mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, kamu harus memberiku 50.000 gabak setiap tahun. Budi membalas sambil menggertakkan gigi, baik. Jamadi menunjukkan tampang serakah, setelah sibuk seharian, orang yang paling diuntungkan malah Wira. Bab 34, Wira berbalik dan berkata, Jamadi, tugas ini kuserahkan padamu. Terima kasih, Tuan Wira, ucap Jamadi sambil membungkukkan badan. Tatapan Budi tampak tidak rela, padahal, ini adalah uangnya, namun, Jamadi bahkan tidak meliriknya sama sekali. Pecundang ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang dan licik. Budi harus memperingatkan anggota keluarganya untuk jangan berurusan dengan orang ini. Mereka semua pergi ke pengadilan daerah, sementara Wira, Gandhi, Lianam, dan Liteja tetap tinggal di luar. Bu, Gandhi bersujud dengan mata berkaca-kaca, Tuan Wira, padahal kami bertiga telah mencuri barangmu, tapi, kamu malah memperlakukan kami sebaik ini, kami sangat malu, aku berhutang nyawa padamu, kalau kamu butuh bantuan, silahkan utus orang untuk memberitahu kami. Lianam dan Liteja mendengarkan ucapannya dengan ketakutan, apakah orang ini bersedia mengorbankan nyawanya demi Wira? Sebagai lelaki sejati, kamu tidak pantas bersujud pada siapapun selain orang tuamu. Wira memapah Gandhi sambil berkata, aku tidak mau nyawamu, kedepannya, hiduplah dengan baik, jangan lagi melakukan hal-hal seperti itu, kalau tidak bisa menetap lagi di rumahmu, datanglah untuk mencariku, aku akan memberikan pekerjaan padamu. Baik, seru Gandhi sambil berlinang air mata. Lianam dan Liteja juga bersujud dan berkata, Tuan Wira, kami juga ingin mengikutimu. Wira mengedipkan matanya, kalian harus pikirkan baik-baik, aku telah menyinggung orang keluarga Silali, kalau ikut denganku, kalian mungkin akan menghadapi bencana besar ke depannya. Ah, mengingat kejadian tadi, Lianam dan Liteja sontak terperanjat. Hahaha, Wira tertawa terbahak-bahak melihat reaksi kedua orang itu, banyak sekali orang yang ingin mendekatimu ketika senang, tetapi hanya beberapa orang yang rela menanggung kesusahan bersamamu. Bu, Gandhi kembali berlutut, tidak peduli siapapun yang Tuan singgung, aku rela melakukan apapun demi Tuan Wira. Wira menepuk-nepuk pundaknya dan memapahnya, aku percaya padamu.
Lianam dan Liteja tertegun melihat adegan ini, mereka merasa seolah-olah kehilangan sesuatu. Tidak berselang lama, sekelompok orang keluar dari pengadilan daerah dengan bersemangat. Danu, Dodi dan Sony sangat antusias melihat pemimpin kabupaten mengadili kasus. Jamadi juga sangat bersemangat karena pemimpin kabupaten memujinya telah menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Di sisi lain, jabatan Budi dicopot dan dihukum kerja paksa selama 3 tahun karena bersekongkol dengan perampok. Kedua komplotan dan pencuri lainnya juga ditahan dan dikirim ke perbatasan. Hari semakin gelap, gerbang kota juga telah ditutup, sekelompok orang ini harus menginap di dalam kabupaten. Wira mengeluarkan 10.000 gabak sambil berkata, "Jamadi, terima kasih atas kerja kerasmu. Mana bisa aku menerima uang ini?" Meski mulutnya berkata demikian, gerakan tubuhnya malah berkata lain. Jamadi menerima uang itu dan menyimpannya ke dalam saku. 4 pemanah dan 8 pemuda lainnya melihatnya dengan iri, entah berapa banyak yang akan dibagikan Jamadi kepada mereka. Kemudian, Wira mengeluarkan 10.000 gabak lagi. "Sony, Danu, kamu bawa Jamadi dan Gandhi pergi menginap, jangan lupa untuk membelikan mereka makan malam yang layak." Sony melambaikan tangannya, "Wira, uangku sudah kembali, kamu tidak perlu memberiku uang lagi. Uangmu itu adalah untuk membangun rumah dan menikah. Jangan suka keluar untuk bersenang-senang lagi di malam hari." Setelah memberikan uangnya dan berpesan kepada mereka, Wira pun membawa Dodi. Jamadi bertanya, "Danu, Sony, apa kalian tahu Wira mau kemana?" Danu dan Sony menggeleng. Wira hanya menyuruh mereka untuk pulang terlebih dahulu dan dirinya akan tinggal di kabupaten selama beberapa hari. Jamadi mengelus dagunya sambil berkata, "Jangan-jangan, Wira diam-diam pergi ke tempat hiburan." Padahal, setelah mendapat uang, Jamadi baru ingin pergi ke tempat hiburan untuk berfoya-foya, namun, dia takut akan bertemu dengan Wira di sana. "Tempat hiburan," seru para pria itu dengan nafas memburu. Mereka selalu mendengar bahwa gadis-gadis di tempat hiburan sangat cantik dan wangi. Membayangkannya, wajah Danu dan Sony menjadi merah merona. Selama hidup, mereka masih belum pernah menyentuh wanita manapun. Gandhi menjadi gelisah. "Jamadi, jangan bicara sembarangan, mana mungkin orang baik seperti Tuan Wira pergi ke tempat seperti itu." Jamadi tertawa sinis, "Kamu tidak mengerti apa-apa. Pria manapun itu, semuanya pasti menyukai tempat hiburan, itu tidak ada hubungannya dengan karakter seseorang, kamu akan mengerti setelah mencobanya sekali." Di kediaman keluarga Silali, "Prang!" terdengar suara pecahan gelas di lantai. Kepala keluarga Silali, Darius Silali, menunjuk Mahendra dan berteriak marah, "Anak sialan. Wanita itu sudah menikah 3 tahun, tapi kau masih saja bersekongkol dengan orang untuk merebutnya. Lebih parahnya lagi, kamu bahkan dipermalukan di depan umum. Harga diri keluarga Silali hancur gara-gara kamu." Namun, Mahendra tersenyum sambil bergumam, "Ayah, aku juga bukannya tidak pernah bertemu wanita lain. Mana mungkin aku merusak masa depanku hanya demi seorang wanita yang sudah bersuami. Kali ini, aku berusaha merebut Wulan adalah demi masa depan keluarga Silali." Bab 35. Darius memicingkan matanya sambil berkata, "Boris akan bangkit lagi di dalam istana." Boris Linardi adalah kepala keluarga Linardi, sekaligus ayah Wulan. Keluarga Silali dan Linardi adalah teman dekat selama bertahun-tahun, sampai ketika keluarga Linardi mengalami kesulitan. Pengamatan ayah memang jeli. Mahendra mengangguk sambil tersenyum tipis. "Baru-baru ini, ada surat dari istana, Paman Boris telah menjadi teman dekat dengan tokoh terkemuka di istana dan sekarang telah menjabat sebagai Menteri Kiri. Kaisar mendukung adu kekuasaan antara Menteri Kiri dan Menteri Kanan, yang menunjukkan kemungkinan pergantian kekuasaan. Kalau Menteri Kiri berhasil mengalahkan Menteri Kanan, Paman Boris pasti akan naik pangkat. Kalau aku menjadi menantu keluarga Linardi, status keluarga Silali juga akan ikut naik. Kita akan menjadi keluarga terhormat, bahkan keluarga terkemuka. Apa informasimu ini akurat?" Darius berjalan ke sana kemari dengan tangan di belakang punggungnya. Boris telah mengalami banyak pasang surut dalam karirnya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memegang kekuasaan selama lebih dari 3 tahun. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Kalau sampai dijatuhkan hukuman pembantaian oleh Kaisar, keluarga Silali juga akan ikut hancur. Mahendra menunjukkan wajah penuh ambisi ketika berkata, "Ayah,
keberuntungan tidak akan muncul kalau kita tidak berani mengambil resiko. Kalau Anda ingin memimpin keluarga Silali menjadi keluarga terhormat dan terkemuka, kita harus berani mengambil resiko. Darius menghela nafas dan berkata, keluarga Linardi telah mengalami kesulitan berulang kali dan keluarga Silali sudah menjauh dengan mereka. Ikatan persahabatan di antara kedua keluarga ini sudah habis terkikis. Kalau kamu berhasil mendapatkan Wulan, keluarga Linardi pasti tidak akan menolakmu karena mereka sangat peduli terhadap Wulan, tapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Wulan akan setuju kalau kamu menghabisi orang itu? Kalau Wulan benar-benar ingin pulang, sedari awal keluarga Linardi pasti sudah menjemputnya. Saat itu, dia memang tidak mau pulang, tapi, sekarang dia pasti sudah berubah pikiran. Oh, Mahendra bergumam, aku sudah mencari tahu, orang itu sering menyiksanya, Wulan selalu menangis setiap hari, jadi mana mungkin Wulan tidak ingin lepas dari kondisi menyedihkan seperti ini. Lagi pula, kalau orang itu sudah tidak ada, Wulan pasti tetap akan menerimaku, kami sudah berteman sejak kecil, dia pasti tidak akan menolakku. Baiklah, laksanakan saja sesuai rencanamu. Darius menambahkan, kamu adalah keturunan keluarga Silali yang berbakat, jadi kamu harus pandai menjaga reputasimu, lain kali, jangan lakukan hal yang bisa merusak reputasimu lagi, orang di keluarga ini akan membantumu membereskannya. Selama 3 hari berturut-turut, pintu toko besi keluarga Salim tertutup rapat, dari dalam, terdengar suara pukulan keras, ledakan, dan suara mesin yang menderu, namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang berlangsung di dalam sana. Plak, Wira melemparkan segenggam lumpur ke atas batu. Wira, aku menghabiskan waktu seharian, dan uang 30.000 gabak untuk membelikanmu sekantong batu grafit, segerobak tanah liat, sekantong batu kuarsa, sebuah tong, dan sebuah gerobak batu lilin kuning. Ayah menghabiskan 5 kantong batu bara dan bekerja keras selama 2 hari untuk membakar batu lilin kuning dan kuarsa untukmu. Dodi sampai kelelahan mendorong penggilingan selama 3 hari untuk menggiling semua bahan ini menjadi bubuk, kamu malah bermain lumpur di sini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada kami bertiga? Dasar sepupu pecundang. Lestari berkacak pinggang, dadanya bergerak naik turun, wajahnya bersemu merah, dan matanya yang besar memandang tajam ke arah Wira yang sedang bermain dengan lumpur. Pamannya, Suryadi, berkata dengan ekspresi serius, Lestari, kenapa kamu berbicara seperti itu pada sepupumu? Wira pasti punya alasannya tersendiri untuk bermain lumpur, jangan ganggu dia. Sejak kejadian Wira mencampurkan lumpur kuning ke dalam gula merah dan mendapatkan gula putih, dia merasa bahwa setiap gerakan keponakannya ini memiliki makna yang lebih dalam. Dodi, yang paling lelah dalam 3 hari terakhir, juga berusaha meyakinkan, Kak Lestari, kita harus percaya pada Kak Wira, alasannya bermain lumpur pasti berbeda dengan orang lain. Ya, memang berbeda, orang lain bermain lumpur tidak perlu menghabiskan uang sepeser pun. Sementara dia, tanpa menghitung upah tenaga kerja sekalipun, hanya berbagai bahan ini saja sudah menghabiskan hampir 50.000 gabak. Ujar Lestari sambil mengerucutkan bibir mungilnya. Awalnya, setelah kelima bahan tersebut dihaluskan menjadi bubuk, dia juga mengira Wira akan membuat sesuatu. Namun, ternyata Wira malah hanya bermain lumpur di sini sepanjang hari, menghabiskan 50.000 gabak uang untuk bermain lumpur, sepupunya ini lebih boros daripada sebelumnya. Wira menjelaskan, aku membuat tungku kecil untuk memurnikan besi cair. Lestari mengeluh, untuk memurnikan besi cair, kamu perlu menggunakan tungku besar. Kalau tungku kecil seperti ini bisa digunakan untuk memurnikan besi cair, kelak aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Wira membalas sambil tertawa tipis, aku akan mengingat ucapanmu. Malam itu, setelah meninggalkan pengadilan daerah, dia tidak pergi ke tempat lain, melainkan langsung pergi ke rumah pamannya. Setelah mengalami pencurian dan berselisih dengan keluarga Silali yang kuat, Wira mulai merasa cemas, dia teringat saat-saat di mana Danu menggunakan tongkat kayu dan kekuatan tempurnya melonjak, Wira bersiap-siap untuk membuat senjata tajam agar ketiga orang itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak mungkin. Namun, ketika dia bertanya kepada pamannya, Wira baru mengetahui bahwa teknologi peleburan besi di dunia ini sangat buruk. Orang-orang bahkan belum menemukan teknik untuk meleburkan baja. Masih memungkinkan jika mereka ingin membuat senjata biasa, namun, untuk membuat pedang yang tajam dan kuat, itu adalah sebuah hal yang mustahil.
Jadi, Wira tidak punya pilihan lain selain membuat baja sendiri. Untuk melakukan peleburan baja, diperlukan besi cair, namun, toko besi mereka tidak memiliki tungku tinggi. Oleh karena itu, mereka perlu membuat mortar tanah liat Garfit. Untungnya, bahan pembuatannya ini tidak terlalu rumit dan Wira tahu apa nama bahan-bahan ini. Bahannya terdiri dari grafit, silikon dioksida, pasir bor, batu kuarsa, dan batu lilin. Membeli bahan-bahan hanyalah langkah pertama, proses yang paling sulit adalah membakar, menggiling, dan mencampur bahan-bahan tersebut menjadi adukan tanah liat. Selanjutnya, adukan tanah liat harus dibawa ke tanur, di mana seorang guru pembuat keramik akan membantu dalam proses pengeringan dan pembakaran. Pekerjaan selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, Wira hanya perlu mengeluarkan uang untuk melanjutkan semua pekerjaan itu, jadi dia menyerahkan tugas ini kepada sepupunya dan pamannya, sambil menyeret tubuhnya yang lelah, Wira meninggalkan toko besi keluarga Salim.